Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan cara determinasi matriks atau biasa disebut cara determinan matriks atau biasa disebut aturan Cramer. Perhatikan di sini kita mempunyai sistem persamaan linear X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 6, 3X tambah Y dikurangi 2Z sama dengan 4, 7X dikurangi 6Y dikurangi Z sama dengan 10. Apabila kita menemukan suatu SPL ingin menggunakan aturan Cramer, nah maka bentuk SPL ini memiliki representasi matriks seperti ini. Perhatikan koefisiennya. Di sini 1, di sini negatif 2, di sini 1. Ini 3, ini 1, ini negatif 2. Ini 7, ini negatif 6, ini negatif 1 ya. Jadi bentuk SPL ini bisa kita ubah menjadi bentuk matriks 1, negatif 2, 1, 3, 1, negatif 2, 7, negatif 6, negatif 1. Kemudian variabelnya bisa kita pisahkan. Bentuknya berarti X, Y, Z. X, Y, Z. Nah, seperti ini. Kemudian untuk hasilnya 6, 4, 10. 6, 4, 10. Nah, ini bentuk matriksnya ya. Adapun langkah-langkah penyelesaian SPLTP menggunakan metode determinasi matriks atau aturan Cramer, di sini saya tuliskan ada 4 langkah ya. Langkah yang pertama, kita ubah SPL ke bentuk matriks. Ini SPL, kita ubah ke bentuk matriksnya seperti ini. Oke, langkah yang kedua, tentukan matriks utama, cari determinannya. Ini ada 3 buah matriks. Matriks 1, matriks 2, matriks 3. Yang disebut dengan matriks utama adalah matriks yang ini. Ini adalah matriks utama. Setelah kita menentukan matriks utama, kita cari determinannya. Nah, matriks ini nanti kita tentukan determinannya. Dan determinan matriks utama ini kita beri lambang D. D adalah determinan matriks utama. Nantinya kita menggunakan konsep ini. X sama dengan DX per D. Nah, D-nya ini, yang 3 nih, nah dia adalah determinan dari matriks utama. Langkah yang ketiga, tentukan matriks koefisien X, Y, Z, kemudian tentukan determinannya. Matriks koefisien X itu apa sih? Oke, perhatikan di sini, 137. 137 itu berasal dari koefisien 137 ini kan, dan dia adalah koefisien untuk variabel X. Kemudian negatif 2, 1, negatif 6 adalah koefisien untuk variabel Y. Lihat saja, negatif 2, 1, negatif 6. Negatif 2, 1, negatif 6. Begitupun dengan ini. 1, negatif 2, negatif 1. Ini adalah koefisien untuk variabel Z. Kemudian, apa itu matriks koefisien X, Y, Z? Berarti ada yang disebut matriks koefisien X, matriks koefisien Y, matriks koefisien Z. Nah, matriks koefisien X berarti matriksnya matriks X ya. Nah, matriks X ini elemen-elemennya adalah kita tutup kolom ke-1. Kolom ke-1 adalah koefisien X kan? Kita tutup kolom ke-1, kemudian perhatikan di sini matriks yang ketiga 6, 4, 10. 6, 4, 10 ini kita gantikan ke sini. Kolom 1. Jadi, matriks koefisien X ini adalah 6, 4, 10. Kemudian untuk kolom kedua dan ketiganya masih tetap negatif 2, 1, negatif 6, 1, negatif 2, negatif 1. Jadi, inilah matriks koefisien X. Nah, matriks koefisien X ini nanti kita cari determinannya. Nah, berarti nanti kita dapatkan DX. Nah, sekarang apa itu matriks koefisien Y? Misal kita beri nama matriksnya adalah matriks Y. Nah, matriks Y ini berarti kita menutup kolom kedua, kita ganti kolom kedua ini dengan 6, 4, 10. Ini masih tetap. Nah, berarti matriks koefisiennya adalah 1, 3, 7, 6, 4, 10, 1, negatif 2, negatif 1. Ini adalah matriks koefisien Y. Kemudian nanti kita tentukan determinannya dan kita peroleh DY. Begitupun dengan matriks koefisien Z. Berarti kalau matriks koefisien Z, kita tutup kolom yang ketiga, kemudian ini kita pindahkan ke sini ya. Jadi matriks koefisien Z adalah 1, 3, 7, negatif 2, 1, negatif 6, kemudian 6, 4, 10. Kita cari determinannya, nah kita peroleh DZ. DZ adalah determinan untuk matriks koefisien Z. Jadi nanti untuk langkah keempat,
Metode determinasi matriks atau aturan Cramer, kita gunakan konsep yang tiga ini. Ketika kita ingin menentukan X, maka kita bagi dx per d. Dx adalah determinan matrik koefisien X per determinan matrik utama. Kemudian untuk Y, dy per d. dy adalah determinan matrik koefisien Y per determinan matrik utama. Kemudian Z adalah dz per d. dz adalah determinan matrik koefisien Z dibagi dengan determinan matrik utama. Nanti kita peroleh nilai X, Y, dan Z. Nah, itu untuk konsep metode determinasi matrik atau aturan Cramer untuk mencari himpunan penyelesaian SPL. Bisa untuk SPL DV ataupun SPL TV. Oke, langsung saja ya kita coba. X dikurangi 2Y tambah Z sama dengan 6, 3X tambah Y dikurangi 2Z sama dengan 4, 7X dikurangi 6Y dikurangi Z sama dengan 10. Maka langkah pertama, kita ubah SPLTP ini ke bentuk matriks. Lihat koefisiennya 1, 3, 7, negatif 2, 1, negatif 6, 1, negatif 2, negatif 1. Kemudian kita tulis variabelnya X, Y, Z. Kemudian hasilnya kita tulis 6, 4, 10. Langkah berikutnya kita tentukan matriks utama. Matriks utamanya kan yang ini ya. Nah, matriks utamanya kita tahu yang ini, kita cari determinan matriks utama. Determinan matriks utama itu tadi kita beri nama D. Dan determinan itu kan lambangnya seperti ini ya. Nah, kita tulis elemen-elemen matriks utama ini. 1, negatif 2, 1, 3, 1, negatif 2, 7, negatif 6, negatif 1. Nah, kalau kita mencari determinan matriks yang berukuran 3 kali 3, berarti kita tulis ulang kolom ke-1 dan kolom kedua, tulis di sini kan ya. 1, 3, 7, negatif 2, 1, negatif 6. Kemudian kita tentukan diagonal utama dan diagonal sekundernya. Kemudian kita kurangkan diagonal utama dengan diagonal sekunder. Diagonal utama yang pertama 1 kali negatif 1, tentu saja negatif 1 kan. Kemudian ditambah negatif 2 dikali negatif 2 plus 4. 4 kali 7, 28 berarti 28. Kemudian ditambah yang ini 1 kali 3, 3 dikali negatif 6 berarti negatif 18. Nah, ini adalah hasil penjumlahan perkalian diagonal utama. Kemudian kita kurangkan dengan diagonal sekunder. Negatif 2 kali 3 negatif 6. Negatif 6 kali negatif 1 berarti 6. 1 kali negatif 2 negatif 2. Negatif 2 kali negatif 6 12. Kemudian ditambah 1 kali 1, 1 kali 7, 7. Kita jumlahkan diagonal utama, negatif 1 tambah 28, 27 ditambah negatif 18. Atau bisa kita tulis dikurangi 18 ya. Maka hasilnya adalah 9. Oke, dikurangi diagonal sekunder. 6 tambah 12, 18. 18 tambah 7, 25. Nah, maka diagonal utamanya 9 dikurangi diagonal sekundernya 25. Maka hasilnya adalah negatif 16. Nah, berarti nilai determinan matriks utamanya adalah negatif 16. Langkah berikutnya berarti kita menentukan determinan matriks koefisien X ya. Determinan matriks koefisien X kita lambangkan dx. Determinan itu lambangnya seperti ini ya. Kita tulis elemen-elemen matriks koefisien X. Matriks koefisien X itu kita tutup kolom ke-1, kita ganti 6, 4, 10 ini ke sini pindahin. Maka jadi 6, 4, 10, negatif 2, 1, negatif 6, 1, negatif 2, negatif 1. Kita tentukan determinan matriks koefisien X ini, kita tulis ulang kolom ke-1 dan kolom kedua, 6, 4, 10, negatif 2, 1, negatif 6. Kemudian kita tentukan diagonal utama dengan diagonal sekunder seperti ini ya. Kemudian kita kurangkan 6 kali 1 kali negatif 1 negatif 6, negatif 2 kali negatif 2 plus 4, 4 kali 10, 40 berarti tambah 40. Kemudian 1 kali 4, 4, 4 kali negatif 6 negatif 24. Ini adalah diagonal utama, kemudian kita kurangkan dengan diagonal sekunder. Negatif 2 kali 4 negatif 8, negatif 8 kali 1 berarti positif 8, ditambah 6 kali negatif 2, negatif 12. Negatif 12 dikali negatif 6. Berarti positif 72. 1 kali 1, 1 kali 10, 10. Negatif 6 tambah 40 dikurangi 24. Berarti hasilnya adalah 10.
dikurangi 8 ditambah 72 tambah 10. Hasilnya adalah 90. Maka hasilnya adalah negatif 80. Kita peroleh dx negatif 80. Selanjutnya kita tentukan determinan matrik koefisien Y. Berarti kita tulis dy. Matriknya adalah, lihat matrik utama berarti kolom kedua yang kita ganti dengan 6, 4, 10 ya. Berarti 1, 3, 7. Kolom kedua ini kita ganti dengan 6, 4, 10. Kemudian 1, negatif 2, negatif 1. Kita tulis ulang kolom ke-1 dan kolom kedua. Kemudian kita tentukan diagonal utama dan diagonal sekunder kita kurangkan. 1 kali 4 kali negatif 1 itu negatif 4 ditambah 6 kali negatif 2. Negatif 12 kali 7, negatif 84, berarti kita kurangkan dengan 84 ya. 1 kali 3 kali 10 berarti plus 30. Kita kurangkan dengan diagonal sekunder. 6 kali 3, 18 kali negatif 1, negatif 18. Kemudian 1 kali negatif 2 kali 10 berarti negatif 20. Kemudian 1 kali 4 kali 7 berarti 28. Kita jumlahkan ini. Negatif 4 dikurangi negatif 84 tambah 30. Hasilnya adalah negatif 58. Kemudian dikurangi. Negatif 18 dikurangi 20 berarti negatif 38. Ditambah 28 berarti negatif 10. Lihat di sini negatif ketemu negatif kan jadi positif ya. Ini artinya negatif 58. Jadi ditambah 10. Maka hasilnya adalah negatif 48. Selanjutnya kita tentukan dz. dz sama dengan determinan matrik koefisien z, berarti kita tutup kolom ketiga ya. Kita ganti ke sini 6, 4, 10. Jadi 1, 3, 7, negatif 2, 1, negatif 6. Kolom ketiganya kita ganti menjadi 6, 4, 10. Kita cari determinannya, kita salin kolom ke-1 dan kolom kedua. Kita kurangkan diagonal utama dengan diagonal sekunder. Diagonal utama 1 kali 1 kali 10, 10. Negatif 2 kali 4, negatif 8. Negatif 8 kali 7 berarti negatif 56. 6 kali 3, 18. 18 kali negatif 6 berarti negatif 108. Kita kurangkan dengan diagonal sekunder. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Negatif 6 kali 10 berarti negatif 60. 1 kali 4, 4 kali negatif 6. Negatif 24. 6 kali 1, 6 kali 7, 42. Nah, kita kurangkan. 10 dikurangi 56 dikurangi 108. Hasilnya adalah negatif 154. Dikurangi negatif 60 dikurangi 24 ditambah 42. Hasilnya adalah negatif 42. Ini juga sama ya. Min ketemu min jadi plus ya. Artinya negatif 154 ditambah 42. Hasilnya adalah negatif 112. Nah, kita sudah dapatkan determinan matrik utama, determinan matrik koefisien X, determinan matrik koefisien Y, determinan matrik koefisien Z. Selanjutnya kita gunakan konsep X sama dengan dx per d. Y sama dengan dy per d. Z sama dengan dz per d. X sama dengan dx per d. Dx-nya negatif 80. D-nya adalah negatif 16. Negatif 80 per negatif 16 ini adalah 5. Kemudian Y. Y adalah dy per d. Dy-nya adalah negatif 48. D-nya adalah negatif 16. Negatif 48 dibagi negatif 16, ini hasilnya adalah 3. Kemudian Z. Z sama dengan dz per d. Dz-nya negatif 112. D-nya adalah negatif 16. Negatif 112 dibagi negatif 16, ini hasilnya adalah 7. Maka kita peroleh himpunan penyelesaian, kita tulis berurutan X, Y, dan Z. X-nya 5, Y-nya 3, Z-nya 7. Nah, seperti ini metode determinasi matriks atau aturan Cramer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Demikianlah pembahasan kita tentang metode determinasi matrik atau metode determinan atau aturan Cramer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.